Gagalnya Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta yang diusung oleh PDIP menimbulkan banyak spekulasi dan perdebatan. Menurut diskusi dalam podcast Bocor Alus Politik yang diisi oleh Raimundus Rikang, Stefanus Pramono, dan Hussein Abri di channel YouTube Tempo.co terbaru 31 Agustus 2024. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan PDIP untuk tidak mendukung Anies, meskipun komunikasi antara Anies dan PDIP sebelumnya terjalin cukup intens. Dalam penentuan calon gubernur Jakarta dari PDIP, muncul kabar bahwa ada intervensi dari istana. Informasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menginginkan Anies menjadi gubernur. Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disebut-sebut memiliki kekhawatiran terkait kepemimpinan Anies yang bisa mempengaruhi arah politik di DKI Jakarta. Komunikasi antara Anies dan PDIP sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan aturan baru terkait pilkada. Beberapa tokoh PDIP seperti Said Abdullah dan Ahmad Basarah melakukan pendekatan untuk memuluskan jalan Anies sebagai calon gubernur. Bahkan pada Sabtu sebelum hari deklarasi, Anies Baswedan sudah berkunjung ke kantor DPP PDIP di Jakarta dan mendapat sambutan hangat. Namun pada hari deklarasi yang dijadwalkan Senin, Megawati Soekarno tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan pencalonan Anies. Menurut sumber yang disebutkan dalam podcast tersebut, salah satu alasan utama pembatalan adalah keberatan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang pernah bersaing ketat dengan Anies dalam Pilkada 2017. Ahok menyatakan kepada Megawati bahwa jika PDIP mengusung Anies, ia akan mengundurkan diri dari partai dan menyerahkan kartu anggotanya. Tidak hanya protes Ahok, PDIP juga mengalami perpecahan internal terkait dukungan kepada Anies. Ada dua faksi utama dalam partai tersebut, yaitu kelompok yang pragmatis dan ingin menang, serta kelompok yang lebih ideologis dan tidak sepakat dengan rekam jejak Anies, terutama terkait Pilkada 2017 yang syarat dengan isu agama. Perpecahan ini semakin runcing ketika pihak istana diduga turut ikut campur dalam keputusan partai. Jokowi dan lingkarannya di istana disebut-sebut sangat resisten terhadap pencalonan Anies sebagai gubernur Jakarta. Hal ini dilihat sebagai ancaman bagi posisi politik mereka di Jakarta, terutama mengingat popularitas Anies di kalangan pemilih yang berbasis pada sentimen keagamaan. Selain itu, Jokowi dikabarkan lebih memilih sosok yang bisa menjaga stabilitas politik seperti Pramono Anung, yang akhirnya menjadi calon gubernur yang diusung PDIP. Pramono Anung dipilih oleh Megawati Soekarno Putri setelah adanya makan siang bersama beberapa tokoh penting di PDIP, termasuk Ahok. Pramono dianggap sebagai sosok yang bisa menjadi titik tengah antara kepentingan partai dan istana. Pengalaman Pramono yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Jenderal PDIP menjadikannya pilihan yang aman bagi PDIP, terutama karena resistensi dari Jokowi terhadap Anies. Pramono Anung meski sempat kaget dengan pencalonan yang mendadak, akhirnya menerima keputusan partai setelah berkonsultasi dengan istrinya. Sosoknya dinilai bisa menjembatani kepentingan PDIP dan istana, terutama karena hubungannya yang dekat dengan Jokowi selama menjabat sebagai Mensesnek. Selain faktor internal, tekanan dari istana juga disebut sebagai alasan utama mengapa Anies tidak jadi dicalonkan. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa istana khawatir jika Anies terpilih kembali sebagai gubernur Jakarta, kebijakan-kebijakan yang diusungnya dapat berseberangan dengan agenda nasional. Tekanan ini datang dalam bentuk revisi Undang-Undang MD3 yang bisa mempengaruhi posisi politik Puan Maharani di DPR, serta pengungkapan kasus hukum yang melibatkan beberapa petinggi PDIP. Kegagalan Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta bukan hanya soal strategi politik internal PDIP, tetapi juga melibatkan intervensi dari istana dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu di dalam dan di luar partai. Meskipun Anies sudah mendekati PDIP dengan harapan mendapat dukungan, dinamika politik yang kompleks dan cawe-cawe dari Jokowi membuat rencana ini gagal terwujud. Sebagai gantinya, PDIP memilih Pramono Anung yang dianggap lebih aman dan dapat diterima oleh berbagai pihak termasuk istana. Dalam konteks cawe-cawe, Jakarta diibaratkan sebagai melting pot, tempat pertemuan berbagai kepentingan istana dan juga Prabowo Subianto. Lalu, apa kaitannya Prabowo dengan gagalnya Anies Baswedan dapat tiket menuju Pilkada Jakarta 2024? Konon, jika Anies Baswedan mendapatkan tiket dari PDIP dan maju di Pilkada Jakarta 2024, Anies dianggap bisa mengganggu konstelasi politik di 2029. Artinya, jika Anies maju dan terpilih kembali sebagai gubernur Jakarta, maka Anies dinilai punya kesempatan untuk tetap orbit di level politik nasional. Oleh karena itu, pada tahap lobi-lobi pencalonan, ada komunikasi antara Prabowo Subianto dengan Bendahara Umum PDIP, Oli Dondo Kambe. Selain itu, Prabowo dituding masih kesal dengan Anies Baswedan perihal nilai 11.
Pemberian nilai 11 yang diberikan Anies Baswedan untuk Prabowo ini ternyata masih membekas dan menimbulkan dendam bagi presiden terpilih. Jadi kesimpulannya, baik Jokowi maupun Prabowo tidak mau Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Selain karena dendam di masa lalu, Anies diyakini kuat bakal menang jika maju di Pilkada Jakarta 2024, sekalipun musuhnya Ridwan Kamil.